Indonesia. Kawan-kawanku semua, hari ini kita hadir atas aliansi dari BEM seluruh Indonesia. Artinya hari ini dari Sabang sampai Merauke turun bersama dengan kita. Salah satunya hari ini saya perwakilan dari rakyat Sumatera Barat, perwakilan dari Sumatera bagian utara, dari kampus Universitas Andalas, yang hari ini kami hadir bersama, yang hari ini kami mendatangi diri kami untuk bersama, untuk hadir di sini dalam rangka menyuarakan suara cerita rakyat, dalam rangka menyuarakan jeritan-jeritan para petani, para buruh yang hari ini terancam oleh kebijakan-kebijakan yang ada, kawan-kawan semua. Ada kurang lebih, mungkin teman-teman bisa melihat hari ini, kalau kita dari Sumatera Barat, ada 6 orang yang hadir hari ini, kawan-kawan semua. Termasuk kawan-kawan dari WP, 2 orang. Tapi bisa saya katakan, jumlah kami memang 6 orang. Tapi suara yang kami bawakan ada 5 juta rakyat Sumatera Barat yang hari ini kami bawakan, kawan-kawan semua. Tidak satu pun rakyat Sumatera Barat, kecuali kalau oknum, boleh jadi ya, kecuali kalau oknum yang menolak Omnibus Law. Tidak satu pun hari ini yang mendukung Omnibus Law, tapi justru malah menolak Omnibus Law. Baik itu termasuk di daerah Aceh, baik itu termasuk di daerah Sumatera Utara, baik itu termasuk daerah Riau dan Sumatera Barat dan lain-lainnya. Hari ini seluruh Sumatera bagian utara menolak Omnibus Law. Tetapi faktanya teman-temanku semua yang kucintai, sedikit pun presiden atau elit politik hari ini tidak bergeming, tidak tersentuh, tidak melihat sedikit pun perjuangan dari rakyatnya, dari mahasiswanya yang hari ini menyuarakan kebaikan. Saya yakin teman-temanku semua, hari ini kita sepakat bahwasanya kita tidak menyudutkan salah satu pihak. Sepakat kan kawan? Hari ini kita sepakat bukan untuk menurunkan Bapak Presiden Jokowi, kawan-kawan, makanya kalau beliau memaksa. Hari ini kawan-kawanku semua, kita sepakat tidak mencederai pribadi siapapun. Dan lagi-lagi kita hari ini sepakat seluruh Indonesia menyatakan bahwasanya kami ingin mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, kami hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya ada kebijakannya yang hari ini mahasiswa ataupun masyarakatnya terdampak. Apakah salah hari ini kita mengingatkan presiden kita, kawan-kawan? Apakah salah, kawan-kawan? Banyak bahkan keringat yang hari ini dikeluarkan, banyak bahkan darah yang hari ini dikeluarkan, bahkan ada nyawa yang hari ini dikeluarkan. Atas dasar apa? Hanya satu, kawan-kawanku semua, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Tetapi kita bisa lihat berbagai macam aksi yang kita buat, berbagai macam gerakan yang kita buat tidak ditanggapi dengan baik sedikit pun oleh elit politik, kawan-kawanku semua. Terlihat jelas bagaimana represivitas dari aparat yang hari ini kita mencoba membawa narasi, kawan-kawan. Narasi kita adalah menolak Omnibus Law. Kita ingin mengingatkan, tapi dijawab apa, kawan-kawan? Dijawab dengan gas air mata, dijawab dengan water cannon, kawan-kawan semua. Sedih, kawan-kawan, melihat negeri ini. Kita jujur hari ini sedih, sangat-sangat sedih hari ini kita melihat bahwasannya kita selaku kaum intelektual, saya yakin, saya pastikan setiap mahasiswa dari aliansi BMSB, setiap gerakan yang dibuat, tidak satu pun yang membawa pistol. Sepakat? Tidak satu pun hari ini yang membawa senjata tajam. Sepakat? Tidak satu pun hari ini yang membawa water cannon ataupun membawa gas air mata. Sepakat? Tapi yang kita bawa adalah suara rakyat. Ada 260 juta jiwa suara rakyat yang ada di Indonesia yang kita wakili, yang hari ini kita menjadi representasi dari suara-suara tersebut. Tetapi kita tidak ditanggapi dengan baik, kawan-kawan semua. Kita hanya ingin mengusulkan, kalau hari ini Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan Omnibus Law adalah salah satu langkah upaya untuk mensejahterakan rakyat, untuk membuka lapangan pekerjaan, mungkin kita bisa cari solusi lain dengan kita menolak ini tersebut. Mungkin kita bisa berdialog hari ini dengan Bapak Presiden kita. Silakan Bapak Presiden Joko Widodo mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perpu. Hari ini pun kita terbuka, kita cari solusi bersama bagaimana rakyat bisa sejahtera. Maka kawan-kawan, tidak perlu ada pertumpahan keringat, tidak perlu ada pertumpahan darah, tidak perlu ada orang tua yang menangis di rumah demi memperjuangkan rakyatnya. Kita
hanya minta satu kawan-kawan. Kita satu visi dengan presiden kita mungkin. Kita satu visi dengan ketua DPR kita hari ini kawan-kawan. Kita satu visi mungkin dengan ketua MPR hari ini kawan-kawan. Yaitu bagaimana rakyat hari ini bisa sejahtera. Tetapi kita berbeda misi. Ketika ada perbedaan misi yang dirasakan itu mensesarai rakyat, kita hadir sebagai melakukan penyeimbangan. Adanya check and balance di sana. Kita mengingatkan. Dan kalau hari ini Omnibus Law tidak menjadi solusi, ayo kita cari solusi bersama-sama. Ada 260 juta jiwa rakyat Indonesia kok hari ini yang mau berdiskusi dengan Pak Presiden. Ada juta rakyat, ada puluhan, bahkan ratusan hari ini ahli yang mampu memberikan solusi kok. Tetapi kenapa kita tidak dijawab dengan baik? Kita jauh-jauh, bahkan ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari kawan-kawan dari Mataram juga ada hari ini hadir, kawan-kawan dari Kalimantan juga ada hadir hari ini kawan-kawan. Kita bisa melihat di peta Indonesia, perbedaan jarak antara pulau itu sangat jauh kawan-kawan. Tapi atas dasar apa hari ini mereka hadir? Atas dasar kecintaan terhadap tanah airnya, atas dasar kecintaan terhadap ilmu pertiwinya kawan-kawan itu semua. Bukan hari ini kita hadir bukan untuk meminta bom molotov itu hadir pada kita, bukan meminta gas air mata itu datang pada kita, tapi kita hanya minta tolong. Mungkin teman-teman media bisa sampaikan nanti, tolong pada Bapak Presiden Joko Widodo cabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perpu. Hanya itu yang kita inginkan, simple. Dan saya rasakan banyak solusi, bahkan ratusan sampai ribuan bahkan akan ada solusi untuk bagaimana rakyat bisa sejahtera. Salam cinta, salam pergerakan, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan dari 5 juta rakyat Sumatera Barat, atau bahkan jutaan-jutaan rakyat yang hari ini saya sepakat dengan suara saya. Yang mana lagi-lagi kita sampaikan, kita hanya ingin mengingatkan pemerintah kita agar tidak keluar dari jalur, agar negara ini tetap dimiliki oleh kita, agar Bapak Presiden bisa dihargai di luar negeri sana kawan-kawan, bukan hanya disepelekan. Sepakat kawan-kawan? Kita ingin Bapak Presiden kita dihargai. Kita ingin para elit politik kita dihargai dengan kebijakan dan karyanya. Salam cinta, salam pergerakan, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Salam cinta dari Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawanku dari Sumbawa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kepada teman-temanku yang baru menghadiri sidang rakyat ini, yang berdiri boleh silakan duduk. Sebentar lagi kita akan memulai sidang rakyat ini. Sebagai kesatuan Indonesia, kami berharap sebebas-bebasnya untuk para awak media meliput kami dengan secara transparansi sidang rakyat ini. Kepada teman-teman mahasiswa, silakan untuk duduk saja dan tidak mengganggu, sehingga bisa para awak media melihat kami di sini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ya, sekali lagi pada teman-teman yang di belakang, teman-teman mahasiswa, ya, kita duduk terlebih dahulu, karena kita akan memulai sidang rakyat kawan-kawan semuanya. Ya, yang di sebelah sana, teman-teman yang di belakang, kita duduk terlebih dahulu. Halo teman-teman, boleh dipersilakan duduk. Untuk duduk terlebih dahulu. Untuk teman-teman mahasiswa, dipersilakan duduk. Teman-teman, dari sana, teman-teman mahasiswa boleh dipersilakan duduk, teman-teman. Teman-teman mahasiswa, halo, boleh dipersilakan duduk. Ya. Selanjutnya kita ada orasi bebas dari Universitas Mataram Bagi Nasra. Dipersilakan. Di mana kawanku, di mana kawanku, datang kemari sampaikan orasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini di bawah teriknya matahari dan hembusan angin, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Dan ketika mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, artinya negara kita tidak sedang baik-baik saja kan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kawan-kawan sekalian, secara perjuangan mahasiswa dan secara perjuangan pemuda selalu kemudian membuktikan bahwa dengan perlawanan-perlawanannya mampu kemudian memberikan penekanan dan peringatan kepada pemerintah, kawan-kawan sekalian. Hari ini kawan-kawan sekalian, di tengah pemerintah yang kemudian menutup mata, menutup telinga terhadap suara-suara rakyat, kita kembali turun ke jalan, memberikan satu peringatan kembali kawan-kawan sekalian, bahwa mahasiswa, bahwa gerakan rakyat dan gerakan pemuda itu tidak akan pernah terhenti oleh apapun dan sampai kapanpun kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa, kawan-kawan sekalian. Hari ini di berbagai macam daerah di pelosok Indonesia mereka turun menyampaikan aspirasi mereka di daerah sampai kemudian hadir ke pusat, kawan-kawan sekalian. Tetapi ini belum cukup untuk kemudian memberikan peringatan kepada Bapak Jokowi, kepada pemerintah kita, bahwa memang ada persoalan yang kemudian kita singgung, kawan-kawan sekalian. Ketika hari ini pemerintah menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa itu tidak didasari, tidak mendasar, apalagi kemudian didasari atas dasar hukum, maka kita sampaikan bahwa pemerintah yang kemudian bertanggung sekalian. Perlu kita tegaskan, kawan-kawan sekalian, perlu kita tegaskan bahwa gerakan mahasiswa itu murni atas dasar perasaan dan mereka berdiri pada satu, yaitu kebenaran, kawan-kawan sekalian. Kita tidak akan mungkin hadir di sini kalau memang tidak didasari oleh atas dasar kebenaran itu, kawan-kawan sekalian. Dan sampai hari ini bukan hanya persoalan itu, persoalan pemerintah yang kemudian telah mencederai demokrasi kita. Apa buktinya, kawan-kawan sekalian? Ketika mahasiswa turun, ketika rakyat turun, banyak yang kemudian direpresi. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita dianggap anarkis, kawan-kawan sekalian. Apakah ini bentuk dari pemerintah yang katanya pro rakyat dan pro demokrasi? Saya katakan tidak, kawan-kawan sekalian. Pemerintah berlagak demokrasi, tetapi mereka otoriter, kawan-kawan sekalian. Banyak kawan-kawan kita di daerah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka hanya karena menyampaikan aspirasi, hanya karena menyampaikan keresahan mereka. Lalu kepada siapa kita mengadu, kawan-kawan sekalian? Artinya masih tidak percaya terhadap pemerintah, sesuatu yang mungkin dan pasti akan terus kita lakukan dan akan terus kita sampaikan, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, momentum Hari Sumpah Pemuda, kita sampaikan, kita tegaskan, kita kabarkan perlawanan kita kepada pemerintah hari ini. Semoga pemerintah kita segera sadar terhadap tanggung jawabnya, terhadap amanahnya yang kemudian mereka harus mengayomi masyarakat, kawan-kawan sekalian. Undang-undang yang kemudian dibuat oleh pemerintah, perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif, kawan-kawan sekalian, dan pemerintah hari ini. Jelas, kawan-kawan sekalian, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan para penguasa, kawan-kawan sekalian. Sedangkan rakyat kemudian tercekik oleh adanya regulasi dan aturan yang mereka buat, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, bersyukurlah kepada kita yang kemudian masih terketuk hati nuraninya. Bersyukurlah kepada kita yang masih kemudian tergerak pikirannya. Bersyukurlah kepada kita yang masih mampu berucap dengan suara-suara lantangnya. Saya katakan, kawan-kawan sekalian, perjuangan mahasiswa dan perjuangan rakyat tidak akan pernah sia-sia, kawan-kawan sekalian. Sekalipun kita justru kemudian dihianati, sekalipun kita justru dicurigai oleh pemerintah hari ini bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi. Iya, kawan-kawan sekalian, ditunggangi oleh kepentingan rakyat, kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terakhir, kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan, hari ini bukan akhir dari gerakan dan persoalan kita.
POM seluruh Indonesia akan selalu menegaskan di pusat, bahkan di pelosok-pelosok wilayah. Mereka akan terus menyuarakan kebenaran dan akan menyampaikan perlawanan-perlawanan itu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekali lagi saya beritahukan kepada seluruh mahasiswa yang masih berdiri di luar lingkaran BEM SI diharapkan merapat dan dipersilakan duduk. Saya himbau sekali lagi untuk seluruh mahasiswa yang masih di luar lingkaran BEM seluruh Indonesia dipersilakan merapat karena akan segera dimulai. Di sini saya beramal dulu membawa massa untuk hadir dalam sidang rakyat ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Selanjutnya kita akan kehadiran pembacaan puisi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dipersilakan kepada Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwin Prayoga, mahasiswa baru dari Bina Sarana Informatika. Mahasiswa baru mana suaranya? Saya sedikit akan menyampaikan sebuah narasi dari hati kecil saya. Sejarah itu harga mati. Apakah harus begini untuk mencapai kesejahteraan di negara ini? Apakah harus terus ada dengan aksi? Diskriminasi terhadap pelaku aksi. Tembakan gas air mata setiap kali terjadi di aksi ini. Kejar-kejaran terus terjadi. Adalah bukti Ibu Pertiwi memang sudah tidak lagi suci. Pejabat sebut bahwa aksi kita ditunggangi. Sucikah kita? Tidak. Kami tidak suci. Mereka yang menodai yang namanya demokrasi. Kami akan terus melakukan aksi sampai tujuan kami dikehendaki. Satu-satunya yang menunggangi aksi kami adalah panggilan dari hati kami sendiri. Bisikan di telinga kami menjadi alasan kami pergi ke sini. Panjang umur bahwa perjuangan Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Duduk, mahasiswa duduk, mahasiswa duduk, mahasiswa duduk. Perlu diingat bahwa kami memiliki prinsip perubahan di negara ini. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah salah satu bukti bahwa pemuda ikut memerdekakan negara ini. Betul tidak? Kami memang menentang, tapi ingat, yang kami tentang adalah jalan yang benar, jalan untuk masa depan kami nanti. Sekian dari saya. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Kepada seluruh mahasiswa, saya mohon untuk tertib dan tetap kondusif. Hati-hati untuk provokasi dalam di sini.
sidang ini akan segera berlangsung. Dan tidak usah khawatir, kita akan berbuat bodoh kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Oke, baik teman-teman semua. Kita akan memulai sidang rakyat ini teman-teman semua. Tapi sebelumnya, sekali lagi dimohon kepada kawan-kawan yang di belakang untuk duduk terlebih dahulu kawan-kawan semuanya. Ya, untuk kawan-kawan yang di belakang, sekali lagi mohon dengan sangat untuk duduk terlebih dahulu kawan-kawan semuanya. Untuk kawan-kawan silakan duduk. Saya minta untuk duduk dan saksikan sidang ini. Untuk kawan-kawan yang di sana, hati-hati terhadap provokasi. Teman-teman. Saya harap untuk rapat di sidang ini, teman-teman. Untuk seluruh mahasiswa, saya harap untuk tertib. Silakan untuk duduk. Untuk seluruh mahasiswa. Oke, baik kawan-kawan. Sebelum kita mulai sidang rakyat pada sore hari ini, kita persilakan kepada seluruh perangkat sidang untuk memasuki ruangan sidang kita, tempat sidang kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman mahasiswa, saya harap untuk tetap kondusif dan tertib, karena kita akan selalu satu dan juga tetap kondusif. Saya minta untuk duduk teman-teman. Permisi teman-teman, untuk seluruh mahasiswa silakan duduk dan hari ini rapat ini, sidang ini kita hadiri. Para teman-teman kita yang melindungi untuk tidak terjadi sebuah kerusuhan, hati-hati untuk provokasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Ya, untuk perangkat sidang, saya harap untuk memasuki perangkat. Ya, untuk kawan-kawan perangkat sidang, untuk masuk dalam border kita, untuk masuk ke tempat sidang kita pada sore hari ini, pada sidang rakyat kali ini. Dan juga sekali lagi kepada awak media, kami persilakan untuk meliput sidang rakyat ini, sampaikan kepada seluruh Nusantara bahwa saat ini sedang ada sidang rakyat, kawan-kawan. Saya meminta sekali lagi kepada para awak media, di sini ada mahasiswa yang akan memulai sidang rakyat ini, dan sampaikan pada Nusantara, ini adalah Liga Rakyat yang akan dimulai. Untuk seluruh mahasiswa, silakan merapatkan barisan dan tetap duduk dalam bordernya masing-masing. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Sementara kita tunggu, akankah mahasiswa masih didengar? Akankah Liga Rakyat ini masih didengar? Akankah masih didengar? Harap tertib untuk datang sidang rakyat ini. Kepada para awak media, silakan siarkan kami di seluruh media kalian bahwasannya kami siap untuk menolak Omnibus Law, untuk mewakili rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Halo, perangkat sidang sudah siap?
Kita persiapkan sembari menunggu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kepada seluruh mahasiswa. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Membuka jiwanya, membuka badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Untuk perangkat siang, saya harapkan memasuki pembicaraan. Lu yang video yang video. Iya. Nah, ini yang video. Kepada awak media, silakan Ibu Kamil bilang rakyat ini. Biarkan kepada seluruh Nusantara bahwasannya sidang rakyat mahasiswa seluruh Indonesia akan hadir dan transparansi. Apakah perangkat sidang sudah siap, teman-teman? Kalau yang kita jadi tulisan kayak begini yang itu. Bisa dia pakai sih dari gua nggak bisa ya sehari. Bentar. Sini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman sekalian, 8 hari yang lalu kita sudah menyampaikan ultimatum kita kepada pemerintah untuk segera menanggapi harapan rakyat dari Sabang sampai Merauke terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan.
8 hari lamanya kita mendukung. Tapi sampai saat ini tidak sedikit pun ada tanggapan maupun pemberisan, apalagi mensahkan ataupun mengakomodir harapan dari masyarakat dan rakyat seluruh Indonesia. Hari ini teman-teman sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan, kita akan memiliki waktu 8 kali 24 jam. Karena kalau seandainya tidak memiliki waktu hari ini, kita telah sama-sama memutuskan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada 3 hari yang lalu untuk menggelar sidang rakyat yang akan kita gelar pada malam hari ini, pada sore hari ini. Sekaligus kita juga akan menyampaikan sumpah, bukan hanya lagi sumpah mahasiswa, tetapi kita menyampaikan sumpah duka mahasiswa terkait tidak diakomodirnya kepentingan rakyat oleh kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Maka teman-teman, sore hari ini saksikanlah dan pantaulah bahwa kita mahasiswa dan seluruh Indonesia dinyatakan untuk menggelar sidang rakyat. Kepada para hakim diharap untuk maju ke depan. Pada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan mewakilkan dari pihak pemerintah pada sidang rakyat sore hari ini. Lagi lapar, Bu. Nasi goreng laku. Anjing kayak buronan KPK presiden. Baik, pada hakim ketua dipersilakan untuk memulai sidang. Sebelumnya untuk terdakwa kita silakan ke tengah. Ya, sinden. Bedanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan rakyat terbuka dalam perkara nomor 1 PNG HKNT PKYT 2020 antara rakyat sebagai penggugat melawan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang lalu, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum pembacaan dilakukan, saya memohon kepada pengunjung dimohon untuk tenang dan tidak mengeluarkan suara ataupun sepatah dua kata saat pembacaan putusan berlangsung. Kemudian kami beritahukan juga kepada penggugat dan juga tergugat bahwa karena putusan itu terlalu banyak, apabila penggugat dan tergugat setuju dan tidak berkeberatan, keterangan saksi dan ahli tidak bisa kita bacakan, namun kita bacakan namun namanya saja. Maka kepada tergugat dan penggugat, kami mohon mendengarkan keputusan yang akan dibacakan pada agenda sidang kali ini. Dan apabila penggugat dan tergugat tidak puas dan menerima pada putusan majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 1 PNG KANT RKYT 2020, pengadilan rakyat terbuka yang periksa dan mengadili perkara
Pengkhianatan rakyat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan dengan nama penggugat rakyat Indonesia melawan tergugat dengan nama Presiden Republik Indonesia. Berkas perkara dan surat perkara lainnya setelah mendengar keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan saksi, setelah mendengar keterangan ahli, setelah membaca surat berupa naskah undang-undang KPK, setelah membaca naskah undang-undang Minerba, setelah mendengar naskah undang-undang Cipta Kerja, setelah membaca surat gugatan penggugat yang telah dibacakan pada 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim sidang rakyat yang meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan memprioritaskan investor daripada rakyat, yang dimana akibat undang-undang tersebut sangat menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, dan juga merusak lingkungan. Yang kedua, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat mengesahkan undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal-pasal selundupan. Yang ketiga, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya yang mengesahkan Undang-Undang Minerba, yang mana undang-undang tersebut hanyalah menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik-pemilik tambang, yang mana sebagian besar orang-orang yang berada dalam kehidupan tergugat merupakan pemilik perusahaan tambang. Kemudian dampak buruk yang diterima oleh masyarakat ialah tergusurnya kembali hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang berlebihan. Yang keempat, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kurangnya dalam melakukan pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari janji tergugat dahulu saat bersama rakyat. Yang kelima, menyatakan tergugat bersalah Presiden Republik Indonesia bersalah akibat pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik tergugat dan mengkriminalisasi aktivis-aktivis, yang mana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan demokrasi. Setelah membaca eksepsi telah dibacakan tergugat sebelumnya, yang dalam pokoknya pertama, menyatakan penggugat telah keliru menganggap Undang-Undang Cipta Kerja menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, merusak lingkungan, dan juga padahal undang-undang tersebut justru yang akan mesejahterakan rakyat dengan membuka lapangan kerja. Yang kedua, menyatakan penggugat keliru dengan menganggap Undang-Undang Minerba menggusur hak masyarakat adat. Yang ketiga, menyatakan penggugat telah keliru dikarenakan proses pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Yang keempat, menyatakan penggugat telah keliru atas semua gugatannya. Yang kelima, menyatakan tergugat akan melakukan gugatan balik akibat dalil-dalil yang dibacakan penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat dan masuk dalam kategori hoax. Yang keenam, menyatakan bahwa apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan suatu kebenaran, sudah bisa dipastikan pernyataan tersebut adalah benar, dan atau apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan hoax, ya hoax. Yang ketujuh, menyatakan percayalah pada kami bahwa kita berkomitmen untuk bangsa dan negara, menegakkan profesional, dan dalam negara itu saya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbang bahwasanya atas dasar pertimbangan dalil-dalil yang telah dibacakan sebelumnya dan bukti-bukti keterangan baik dari penggugat dan juga tergugat maupun ahli, demi keadilan dalam berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat yang memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara nomor 1 PNG HKNT RKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi 1. PNG HKNT RKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat sepenuhnya dan menyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta seutuhnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dan kami putuskan surat putusan nomor 1 garing PNG HKNT garing RKYT garing 2020 menggugat tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Objek gugatan kebijakan pemerintah Republik Indonesia berupa 1. Undang-Undang Republik Indonesia
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 3. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. 2. Dasar diajukannya gugatan. 1. Bahwa berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 2. Bahwa penggugat adalah rakyat Indonesia. 3. Bahwa dengan dikeluarnya kebijakan pemerintah telah berakibat kesejahteraan para penggugat dirugikan. Dengan bukti telah terjadinya demonstrasi di setiap wilayah negara Indonesia. 3. Alasan-alasan diajukan gugatan. Adapun alasan-alasan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pasif yang mengakibatkan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi menjadi lemah dan merugikan keuangan negara yang mana uang tersebut ialah merupakan uang rakyat pada dasarnya. 2. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga, dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. 4. Bahwa kebijakan pemerintah telah melanggar konstitusi, tepatnya dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai pasal 28C tentang hak asasi manusia, pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Undang-Undang Dasar. Dalam pokok perkara, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas dengan ini menggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima atau mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan tergugat mengeluarkan kebijakan pemerintah adalah perbuatan melanggar konstitusi dan melampaui kewenangan yang bersifat melawan hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan presiden kembali kepada rakyat. Dalam hal ini, kita sudah mengadakan alat bukti yang akan disampaikan. Bahwasanya alat bukti untuk dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa draft RUU Cipta Kerja, di mana rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Catatan formil dalam pembuatan. 2. Substansi undang-undang yang tidak mementingkan rakyat dan dalam halnya mementingkan investasi. Menimbang bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, para penggugat mengajukan saksi, yaitu pertama adalah rakyat Indonesia, yang kedua adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Kedua saksi pada persidangan setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Dengan ini, kami mengadili yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan kebijakan pemerintah tidak perlu terhadap kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Yang kelima, memerintahkan tergugat untuk kembali kepada rakyat. Dengan ini, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh kami, Emi selaku Hakim Ketua Majelis 1, ada Afif dan Irwan selaku Hakim Kedua, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan namun diucapkan dalam sidang yang nyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hakim selaku panitia sebagai pengganti Pengadilan Rakyat Indonesia dan dihadiri oleh rakyat Indonesia. Dan kami menekankan bahwasanya nyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta setelahnya agar Presiden Republik Indonesia
kembali kepada rakyat. Dengan ini kita putuskan putusan persidangan hakim anggota 1, hakim anggota 2, dan juga hakim ketua majelis yang ini menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta seutuhnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikutin saya teman-teman sekalian. Sumpah duka mahasiswa Indonesia. Sumpah duka mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas direnggutnya kemanusiaan dan keadilan. Berduka atas direnggutnya kemanusiaan dan keadilan. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas kebohongan dan kemunafikan. Berduka atas kebohongan dan kemunafikan. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas matinya hati nurani pemimpin bangsa. Berduka atas matinya hati nurani pemimpin bangsa. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas timpangnya kesejahteraan di tanah air kami, tanah air Indonesia. Berduka atas timpangnya kesejahteraan tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas dirampasnya hak tanah kami, tanah air Indonesia. Berduka atas dirampasnya hak tanah kami, Indonesia. Dan kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia bersumpah. Dan kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia bersumpah bahwa berdukanya terhadap semua permasalahan di negara ini. Kami akan terus melawan praktik ketidakadilan yang menimpa rakyat. Kami akan terus melawan praktik ketidakadilan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Teman-teman semua pastikan bahwasanya gerakan ini adalah bukan gerakan terakhir, teman-teman semua. Kita pastikan bahwasanya berjuang untuk menolak undang-undang cipta kerja akan terus kita gelarkan, teman-teman semua. Semangat teman-teman semua. Mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Pastikan besok dan besoknya lagi akan ada gelombang massa yang lebih banyak untuk akhirnya melawan terhadap kezoliman yang ada pada saat ini. Yaitu kita menolak undang-undang cipta kerja, teman-teman semua. Semangat teman-teman semua. Mahasiswa. Untuk negeri tercinta, kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembah sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Buruh tani mahasiswa rakyat di kota bersatu padu rebut demokrasi. Gerakan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita bergenggam para bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan.
Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di Nusantara, hebat di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap punya bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, Kepada rakyat yang kebingungan di pertimbangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah membereskan kejahatan peradaban di manusia. wahai kalian yang turun ke jalan, wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Takbir! Hidup mahasiswa! Wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dari jalan kali agar penyiaran dalam keluarga mampu untuk membatalkan konstitusi undang-undang